Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru Bahasa Indonesia se-Indonesia yang saya banggakan, saya akan mencoba untuk mengupas lebih dalam terkait materi kohesi leksikal. Karena materi terkait kohesi ini banyak sering kita jumpai pada tes, baik pretest PPG maupun tes SKB untuk CPNS Guru Bahasa Indonesia. Nah, langsung saja pada pembahasannya. Pertama kali yang harus kita pahami adalah pengertian dari kohesi leksikal itu. Kohesi leksikal adalah hubungan antar unsur semantis atau makna dari bahasa secara tidak langsung tersematkan makna sebenarnya. Nah, dari pengertian yang masih umum ini, maka kohesi leksikal itu ada penanda sehingga kita dapat mengetahui apakah wacana tersebut kohesi leksikal atau tidak. Nah, ada dua penanda dalam wujud kohesi leksikal. Nah, yang pertama yaitu reiterasi. Nah, reiterasi ini nanti ada dibagi ke dalam beberapa. Yang kedua yaitu kolokasi. Nah, kedua ini merupakan penanda atau wujud dari kohesi leksikal. Nah, untuk lebih memperdalam kembali, berikut penjelasannya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama yaitu reiterasi. Nah, dalam reiterasi ini akan kita jumpai 4 penanda. Yang pertama repetisi atau pengulangan. Dalam wacana, apabila Bapak Ibu guru membaca ada pengulangan, misalkan begini contohnya, Lili pergi ke pasar dan nenek melihat Lili naik ojek. Nah, di sini kita melihat kata Lili pertama ditulis di depan, kemudian di pertengahan kalimat atau wacana dituliskan kembali. Nah, itulah yang disebut dengan repetisi. Berarti dia mengulang utuh. Katanya diulang utuh. Di sini kata yang diulang utuh adalah Lili. Selanjutnya yang kedua adalah sinonimi. Yang dimaksud dengan sinonimi itu yaitu maknanya sama atau maknanya hampir sama. Nah, di sini saya memberi contoh, Lili adalah anak yang rajin dan giat dalam melakukan setiap pekerjaan. Nah, kata rajin dan giat pada dasarnya mempunyai makna yang hampir sama, ya. Nah, di sini ada dua kata yang memiliki makna yang sama. Nah, sehingga ini masih merupakan penanda dari kohesi leksikal reiterasi pada wilayah sinonimi. Selanjutnya yang ketiga yaitu antonimi atau makna yang berlawanan. Nah, di sini saya memberikan contoh, ibu dan ayah Lili sedang pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan dapur. Nah, apabila dalam wacana Bapak Ibu guru menemukan ada makna yang berlawanan dalam wacana tersebut, maka itu juga masih merupakan penanda dari kohesi leksikal untuk wilayah reiterasi pada bagian antonimi. Selanjutnya yang keempat yaitu superordinan atau hipernim hiponim, atau yang kita lebih kenal dengan istilah kata umum dan kata khusus. Nah, contoh, Lili membeli pakaian untuk perayaan Idul Fitri, mulai dari baju, celana, kaos kaki, dan topi. Nah, di sini ada kata pakaian yang masuk ke dalam wilayah hipernim ya. Kemudian dari kata pakaian ini dijelaskan dengan kata khusus yaitu baju, celana, kaos kaki, dan topi. Misalkan ada hipernim kendaraan, ada mobil, ada motor, ada bus, begitu. Jadi apabila ada penanda begitu, berarti dia masih tergolong pada reiterasi di bagian superordinan. Nah,
Itu penjelasan terkait reiterasi, penanda pertama dari kohesi leksikal. Selanjutnya yang kedua yaitu kolokasi. Nah, kolokasi itu adalah hubungan kata pada lingkungan yang sama. Nah, di sini contoh, kakek adalah seorang petani yang setiap hari pergi ke sawah. Di situ ia merawat padi yang sudah menghijau dengan pupuk dan racun. Nah, kita menjumpai kata petani, kata sawah, kata padi, kata pupuk. Nah, ini masih dalam satu wilayah pertanian, ya kan? Jadi apabila kita membaca, apabila ada wacana yang menunjuk pada kata-kata yang begini, berarti dia masih masuk pada kohesi leksikal dengan kategori kolokasi. Rasanya itu saja Bapak dan Ibu guru Bahasa Indonesia. Semoga mau memberikan dukungan dengan subscribe channel ini, dan apabila ada pertanyaan dan hal-hal yang perlu kita bahas bisa ditulis di kolom komentar. Rasanya itu saja, sekian dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.